Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya Catherine Hames dari Perkumpulan Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia Kota Medan yang merupakan bagian dari Badan Otonom Majelis Budayana Indonesia akan menemani Anda pada hari ini Jumat 24 Februari 2023 selama 60 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Buddha yang tentunya menyajikan informasi-informasi yang menarik, menyejukkan dan juga mencerahkan dari perspektif agama Buddha. Nah, spesialnya pada hari ini kita akan membahas topik yang lebih mendalam mengenai kegiatan sosial atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh para cendekiawan dan juga profesionalisme Buddhis dengan topik berkarya sosial di usia produktif dalam perspektif agama Buddha. Dan tentunya kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa dan juga representatif. Mengapa representatif? Karena kedua narasumber ini merupakan pemuda bisnis yang sangat sibuk untuk aktivitas bisnisnya, namun tetap memiliki waktu untuk kegiatan sosialnya. Wow, luar biasa ya. Jadi tidak usah tunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut kedua narasumber kita, Pak Surya Minatali, DMD, dan Pak Riki. Selamat siang Pak Surya dan Pak Riki, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Surya dan Pak Riki, ada pepatah nih yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu saya ingin mempersilakan kepada Pak Surya dan Pak Riki untuk menceritakan tentang profil kehidupan Pak Surya dan Pak Riki dalam dunia bisnis maupun kegiatan sosialnya pada saat ini. Oke, langsung saja kita mulai dari Pak Surya ya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, baik yang hadir di studio hari ini ataupun yang menonton kami di rumah. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan ya seperti yang diperkenalkan dari moderator tadi, saya adalah Surya Minatali. Saya memiliki sebuah usaha kecil yang menjual bahan-bahan pokok seperti gula, tepung, beras, minyak goreng dan sebagainya. Usaha tersebut tidak saya rintis ya, itu sudah 30 tahun lebih. Jadi diwariskan oleh orang tua kepada saya, karena kebetulan saya adalah anak yang paling besar, maka saya punya tanggung jawab untuk membantu orang tua untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jadi sampai sekarang usaha tersebut saya kelola. Saya juga aktif di dalam keluarga besar Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia Kota Medan, pernah menjabat sebagai wakil ketua pada periode 2017-2019 dan juga terpilih menjadi ketua pada periode 2019-2022, jadi baru berakhir periode tersebut, dan sekarang sebagai Dewan Pengawas di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia Kota Medan. Ya, demikian. Wow, luar biasa ya. Jadi ada kesibukannya di dunia pekerjaan dan juga aktif di bidang sosial. Jadi sebelum bertemu Pak Surya ini saya ada kongko sedikit dengan Pak Surya. Nama toko usahanya Pak Surya suka jadi ya Pak ya? Iya. Jadi ada slogannya nih pemirsa. Katanya kalau suka pasti jadi. jadi. Wah, menarik ya, sangat kreatif sekali. Nah, terima kasih Pak Surya. Selanjutnya Pak Riki dipersilakan. Oke. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Riki. 5 tahun belakangan ini saya bermain di dunia SDM, sumber daya manusia. Jadi saya banyak membantu masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan, juga banyak membantu perusahaan ataupun industri mendapatkan tenaga kerja yang mereka cari. Nah, untuk saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Bidang Ekonomi di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia Cabang Medan. Saya dengan jabatan yang saya dipercaya ini, saya berharap bagaimana bisa membantu umat Buddhis agar tidak menjadi pengangguran dan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, dan diharapkan pekerjaan itu semua adalah pekerjaan yang layak. Nah, mungkin itu sekedar pengenalan untuk diri saya sendiri. Oke, terima kasih Pak Riki, luar biasa ya. Jadi kita juga ada kongko nih sebelum bertemu ya Pak ya. Jadi Pak Riki ini bilangnya gitu, saya itu sudah biasa mengurus orang. Kapan nih saya diurus gitu ya Pak?
Jadi makanya sampai di bidang sosial pun kerjaannya mengurus orang ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali narasumber kita ya. Nah, Pak Surya dan juga Pak Riki, terkait dengan topik kita berkarya sosial di usia produktif dalam perspektif Buddha Dharma. Ini kan menyambungkan antara profesi dan juga kegiatan sosial ya Pak ya. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak di dunia pekerjaan atau bisnis usaha Bapak, bagaimana Bapak bisa mengimbangi waktu, membagi waktu dengan kegiatan sosial nih? Nah, boleh berbagi Pak Riki duluan. Nah, kebetulan kerjaan saya ini kan bagaimana mengurusi orang. Nah, mengurusi orang ini saya memegang satu prinsip. Saya urusi orang ini, saya tidak mau berpikir saya bisa dapat sesuatu dari orang ini. Dikarenakan dari pemikiran itu, saya juga dengan membantu orang ini, saya sudah beranggapan saya membantu orang ini mendapatkan sosial. Gitu pun saya harus melatih mereka, membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, apabila mereka tidak ada dana untuk pelatihan ataupun pembelajaran, itu mungkin saya bisa support mereka, walaupun di akhir itu saya tidak mendapatkan apapun dari pekerjaan tersebut. Saya beranggapan kegiatan sosial saya yang rutin itu di situ membantu orang, tapi belum tentu mendapatkan hasil dari orang yang saya bantu tersebut. Sesuai dengan apa yang dibabarkan di Buddha Dharma, bantulah orang tanpa memikirkan imbalan dulu. Jadi kita bisa menanam buah karma yang baik sebelum kita mendapatkan buah karma yang lainnya gitu. Mungkin itu dari saya. Wah, mantap ya. Jadi kita menolong, membantu tanpa mengharapkan imbalan dulu ya. Jadi istilahnya di Buddhis itu menanamlah baru nanti dapat petik buahnya ya. Terus Pak Riki, jadi bagaimana Bapak membagi tugas? Setahu saya Bapak bukan hanya di bidang ini ya, untuk mengelola tenaga kerja ya, ada bisnis juga ya. Bagaimana Bapak membagi waktu nih Pak? Apakah ada hari biasa untuk pekerjaan, Sabtu Minggu keluarga, atau bagaimana Pak? Saya biasanya untuk organisasi, saya luangkan waktu itu di Senin dan Selasa. Nah, untuk Rabu, Kamis, dan Jumat itu saya ngurus bisnis sendiri. Kalau untuk Sabtu Minggu, saya khusus untuk keluarga. Walaupun kadang selalu ini tidak ditepati, karena mengurusi orang juga. Jadi kadang ya urusan keluarga terkesampingkan, tapi syukurnya sampai sekarang keluarga itu maklumi. Ya, berarti tetap aktif waktu keluarga, tapi tetap ada ya Tetap Pak ada. ya, tetap di-maintain ya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita Pak Surya ya. Ya. Baik, saya sebenarnya sangat salut ya kepada saudara Riki yang di usianya yang produktif, yang masih muda, yang punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab yang berat. Kan beliau adalah seorang suami dan juga seorang anak. Ya tentu saja punya kesibukan-kesibukannya dan tanggung jawab. Jadi tapi masih bisa berkontribusi aktif di dunia sosial, melakukan banyak kegiatan sosial. Ya saya juga merasa sangat bangga kepada beliau dan sangat salut kepada beliau. Saya secara pribadi harus mengakui ya bahwa selama hampir 8 tahun pada saat saya mulai terjun di dunia usaha, apalagi pada saat baru menikah dan punya anak, saya tidak mampu ya, atau tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hampir tidak punya waktu. Bukan hanya melakukan kegiatan sosial, bahkan untuk berpikir saja. Saya juga hampir tidak ada waktu. Kenapa? Karena saya diapit oleh 2 tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab kepada orang tua, dan tentu tanggung jawab kepada keluarga kita, anak istri kita. Tanggung jawab kepada keluarga kita sebagai anak, tentu harus karena semakin dewasanya kita, semakin besarnya kita, orang tua kita kan juga semakin tua, semakin tidak produktif lagi. Ya tentu ya kita harus juga bertanggung jawab secara finansial, dan kita ingin orang tua kita kan punya kehidupan yang baik ya kelak ya pada saat makin tua. Kemudian juga kepada anak-anak kita, tentu saja kita berharap bahwa anak-anak kita kelak kan punya pendidikan yang baik. Sedangkan ekonomi keluarga pada saat itu masih tidak stabil, jadi pundi-pundi uangnya masih belum ada. Bahkan banyak utang di mana-mana. Jadi mau tidak mau ya harus banting tulang, harus bekerja keras siang, pagi, sore ya. Sampai mungkin sampai malam hari juga kita fokusnya itulah bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bahkan hari Minggu juga buka. Bayangkan begitu sibuknya, sehingga waktu yang tersisa itu ya sangat sedikit, dan waktu yang tersisa itu ya tentu untuk anak-anak kita. Karena anak kita kan masih kecil, masih lucu-lucunya, nanti setelah besar kan sudah hilang lucu-lucunya.
Jadi sampai di sana gak kepikiran, hampir 8 tahun tanpa melakukan aktivitas sosial. Dan seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa apa sih arti kehidupan ini? Saya merasa kok ini adalah hampa. Kalau saya jalani terus rutinitas seperti ini, di waktu pagi, siang, sore, buka toko, tutup toko, minggu juga seperti itu, ya saya apa bedanya dengan robot? Jadi ini ya menggelitik saya. Nah, akhirnya saya meluangkan sedikit waktu untuk ke wihara gitu. Yang dulunya waktu masih remaja kan sering aktif di wihara, kembali ke wihara, ikut baca parita, ikut sesi meditasinya, dan kebetulan pada saat itu saya berkunjung ke wihara Dhammacakra Buddhist Center yang di Cilincing ya, DCBC di Cilincing, dan itu ada pelatihan Dhamma Duta Muda angkatan kedua. Dan kepingin ikut sih, kepingin ingin mendaftar, cuma saya galau pada saat itu. Kenapa? Karena saya ini bukan tipe orang yang berani ngomong di depan seperti ini. Kalau saya berdiri di depan untuk ngomong itu, saya sangat gemetaran, sangat takut. Dan kalau teman-teman sekolah saya juga sangat memahami saya. Saya itu ya keringat dingin lah kalau berbicara di depan. Nah, ini satu kegalauan bagi saya, gimana ya, apakah saya harus mendaftar atau tidak. Tapi ada dorongan di dalam diri saya yang kuat, yang menyuruh saya, ya Anda harus daftar gitu. Dan sebenarnya juga sebelumnya, waktu masih remaja, waktu masih lajang, saya kan pernah mendengarkan ceramah Dhamma. Jadi ada seorang pandita yang membuat saya terinspirasi atas kata-katanya. Katanya kalau kita berdoa itu, jangan berdoa untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi berdoa untuk kebahagiaan semua makhluk. Dari sanalah saya setiap kali berdoa, setiap kali memegang dupa, setiap kali beranjali, setiap kali bernamaskara di hadapan Sang Buddha, di hadapan patung Sang Buddha, saya ya berdoanya semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabisata bawantu sukitata. Jadi saya berdoanya itu. Jadi ini mungkin dorongan saya juga kepada saya. Karena kalau kita hanya terus berpikir, terus berbicara, terus keinginan untuk membahagiakan semua makhluk itu hanya ada di pikiran tanpa kita action sama sekali, yaitu omong kosong belaka. Makanya saya ambil tindakan dan action dan ikut pelatihan Dhamma Duta Muda angkatan kedua kalau tidak salah, yang diselenggarakan oleh oleh Dhammasoka Institute. Ya. Dan setelah saya ikut pelatihan itu, akhirnya saya bertemu dengan aktivis Buddhis, banyak berteman dengan aktivis Buddhis, dan ada satu aktivis Buddhis yang dari keluarga sarjana dan profesional Buddhis Indonesia yang mengajak saya untuk bergabung di SIDI, di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia, dan saya bergabung di dalamnya. Dan dari sanalah baru saya memahami dan mengerti bahwa bukan aspek finansial aja yang terus kita kejar, tapi juga ada aspek sosialnya, aspek spiritualnya. Jadi ada keseimbangan kehidupan kita, dan juga ada aspek pengetahuan dan kesehatan gitu. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya nih Pak Surya ya. Nampak dari ceritanya memang berjiwa sosial tinggi ya, dan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan pekerjaannya juga dilakukan dengan sangat baik. Wow. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Pak, apakah ini memang dari adanya didikan dari orang tua, atau memang dari dorongan tadi mendengar kata-kata motivasi itu Pak? Ya. Dari seorang pandita tadi. Ya, itu dari seorang pandita itu terinspirasi untuk supaya setiap doa itu ya untuk membahagiakan semua makhluk. Walaupun pada saat itu ya sejujurnya ya hanya ada di pikiran, hanya ada di ucapan, tidak ada di tindakan sama sekali. Hanya ya ingin berdoa aja seperti itu, berdoa semoga semua makhluk berbahagia tanpa memahami lebih jauh, tanpa lebih cuma ya terus seperti itu, ya akhirnya masuklah ke dalam Dhamma Duta Muda. Memang udah jalannya juga ya Pak ya. Bagaimana dengan Pak Riki? Apa dorongannya atau motivasinya nih untuk bergerak di bidang sosial ini Pak? Kalau saya memang dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tua untuk di sosial. Saya dari kecil itu dibiasakan orang tua dibawa ke panti sosial, panti jompo, itu hampir setiap bulan.
Nah, dan orang tua saya sendiri juga selalu membantu teman-temannya apabila ada masalah, tanpa memikirkan apa sih yang didapatkan setelah membantu itu. Sehingga dari situ tertanamlah jiwa sosial yang ada saat ini, dan bahkan sampai saat ini, saya mungkin sama orang tua ya, Pak, Ma, saya pengen bantu ini. Mereka juga tetap dukung gitu. Walaupun mereka, ya udah nanti susahnya di sini loh, bagaimana? Ya udahlah, kita bantu orang dulu. Bahkan sampai sekarang itu orang tua saya sendiri ingat bantu orang, jangan mikirkan yang lain dulu. Bantu orang nanti ada juga itu pahalanya, tapi nggak usah kita berharap dulu. Itu sih dorongan untuk Wah, luar biasa ya. berjiwa sosial. Jadi mendengar cerita kisah dari Pak Surya dan Pak Riki ini saya jadi mengingat. Ada teman saya mengatakan kita jadilah orang baik dulu, pasti di sekeliling kita dipertemukan dengan orang yang baik dan rezeki semua lancar ya Pak ya, setuju ya. Wah, dan Pak Riki dan Pak Surya mendengar penjelasan tadi ini menarik ini. Saya jadi ingat sebuah kata itu sociopreneur. Nah, sociopreneur itu kan berarti di mana kita memiliki jiwa sosial yang tinggi tapi tidak mengesampingkan tanggung jawab kita di pekerjaan kita ya. Nah, jadi apakah yang sekarang Bapak lakukan itu termasuk di sociopreneur? Dan kira-kira apa sih, kalau iya apa sih sebenarnya yang Bapak cari ini sebenarnya sesungguhnya? Kalau dari sisi pandang saya itu, yang saya laksanakan itu memang sociopreneur. Kenapa sociopreneur? Saya itu banyak mencari anak-anak yang mencari pekerjaan, saya latih, kemudian saya salurkan ke perusahaan atau industri. Dari situ saya mendapatkan penghasilan. Sehingga saya menggabungkan sosialnya dengan pendapatannya. Nah, ini bergerak sampai di mana juga saya masih belum bisa tahu. Untuk pastinya tenaga kerja ke luar negeri itu harus kita latih dulu di sini. Nah, melatih itu bukan menggunakan biaya gratis, harus ada berbiaya. Kita pikirkan biaya pelatihannya dulu, setelah itu baru kita mendapatkan hasilnya setelah kita bisa menyalurkan mereka keluar. Nah, di situ kita juga melaksanakan kegiatan sosial, kita ada pendapatannya juga, kita juga ada banyak tantangannya. Tantangannya yaitu kita harus menyalurkan ya, harus sesuai dengan legalitas yang ada. Tidak bisa menyalurkan, asal menyalurkan saja, tanpa ada pelatihan. Apalagi dengan undang-undang tenaga kerja yang sekarang yang sangat ketat dan sangat mengikat kepada tenaga kerja ya. Wah, berarti ini pekerjaan Bapak ini berhubungan dengan manusia tenaga kerja dan juga sampai ke luar negeri ya Pak ya. Oh, dan berarti Bapak juga melakukan manfaat sosial bukan hanya di Medan, di Indonesia, bahkan sampai di luar ya Pak ya. Kalau bisa tahu itu kira-kira prosesnya bagaimana Pak? Jadi prosesnya gini, kita ambil contoh kecilnya untuk ke Jepang. Nah, ke Jepang ini anak-anak ini kita latih dulu bahasa Jepang di sini. Setelah latih bahasa Jepang, dan budaya, nah nanti kita kasih mereka ujian. Setelah lolos ujian, kita akan menyalurkan mereka ke Jepang. Dari Jepang itu mereka akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada di sini. Nah, dengan begitu mereka mendapatkan penghasilannya, kita juga membantu mereka mendapatkan jalan kehidupan mereka. Kita juga membantu mereka menghidupi keluarga sekeliling mereka gitu. Karena setelah mereka berhasil, mereka bisa membantu keluarganya. Dengan begitu kita sudah banyak membantu orang, bukan hanya satu orang saja. Menurut saya begitu. Keren ya Pak ya. Jadi kita dengan istilahnya itu, kita kalau membantu orang itu bukan kasih ikan langsung gitu, kasih dia makan, tapi dikasih kailnya gitu supaya dia bisa sendiri mencari nafkah berkelanjutan ya gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya meminta-minta gitu ya. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, pemirsa, kita sebentar ya, kita dengar kidung dari Elaine Lius dengan judul Kasih Buddha. Bhagavati Prasnaparamita.
tiada terukur dalam lautan. Demikianlah kasih Buddha, tiada terbayang luasnya dunia. Demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Tiada terukur dalam lautan. Demikianlah kasih Buddha, tiada terbayang luasnya dunia. Demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Ya, kembali lagi bersama saya Catherine Hames dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan kedua narasumber kita yang luar biasa, Pak Surya Minatali dan Pak Ricky. Nah, tadi kita telah membicarakan tentang sociopreneur ya Pak ya. Nah, di mana sociopreneur itu adalah kata-kata yang ditunjukkan oleh orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi namun tetap menjalankan kehidupan, pekerjaan, dan bisnisnya dengan sangat baik. Nah, bagaimana Pak Surya, apakah yang Bapak lakukan ini termasuk sociopreneur? Di mana Bapak menjalankan bisnis dengan tujuan untuk bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Ya, baik. Menurut saya menjadi seorang pengusaha juga sudah merupakan sociopreneur karena memberikan lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan orang bekerja, itu juga sudah termasuk sociopreneur. Lagian keuntungan-keuntungan kami, laba kami tentu saja sesuai dengan ajaran Sang Buddha untuk disisihkan sedikit untuk didanakan, untuk berdana dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, Sang Buddha sendiri juga sebenarnya tidak melarang untuk seseorang itu menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah diperbolehkan asal dengan cara yang benar, dengan mata pencarian yang benar, dengan usaha yang benar. Jadi mata pencarian yang benar itu ya seperti kita jangan jual beli makhluk hidup seperti itu, ataupun jual yang bisa membunuh itu senjata dan segala macam, atau yang alkohol dan segalanya. Nah, seperti itu. Menurut saya, waktu saya menjadi ketua di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia, kami pernah membangun satu unit usaha yang kita namakan dengan 51 Nongkrong. Itu adalah rumah makan vegetarian. Dan ini rumah makan vegetarian itu juga tidak melulu mencari uang saja sebenarnya, walaupun memang kita
jangan munafik lah ya, kita memang mencari keuntungan di sana. Tapi ya tentu di sana juga ada kegiatan donor darahnya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada banyak organisasi untuk mau melakukan kegiatan donor darah di sana. Jadi ada kegiatan sosialnya juga, kita bagi-bagi sembako di sana. Nah, mungkin seperti itu. Wow. Jadi bukan hanya di kerjaan saja, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak ya Pak ya. Dan saya penasaran nih dengan 51, apakah 51 ini memang bisnis usaha Bapak atau memang dari segi sosial? 51 itu adalah salah satu unit usaha yang dikelola oleh CD Medan, Sarjana dan Profesional Buddhis ya Indonesia Kota Medan, di mana yang tentu saja investornya itu dari teman-teman anggota CD. Kami sepakat untuk membangun satu usaha tersebut. Kenapa? Karena kami juga ingin maksudnya ya belajar dan juga gimana teman-teman yang bergabung menjadi anggota kami, di mana mereka juga ingin belajar untuk memulai satu bisnis. Banyak orang yang sebenarnya kepingin punya usaha, tapi takut untuk memulainya. Jadi kami membantu mereka untuk memulainya. Makanya dari sanalah lahir yang namanya 51 Nongkrong ataupun rumah makan vegetarian 51. Seperti itu. Oh, jadi bagaimana mereka ikut berkontribusi Pak untuk belajarnya? Kan 51 itu berarti rumah makan VG ya Pak ya. Jadi bagaimana tiap-tiap anggota itu bisa berkontribusi Pak? Nah, kami memberi kesempatan kepada setiap anggota pada awal waktu kita buka, kami memberi kesempatan setiap anggota untuk menawarkan produk yang mereka jual di sana. Jadi mereka misalnya bisa buat misalnya pisang goreng, hanya bisa goreng pisang goreng, ya boleh silakan. Kami membuka kesempatan itu dan juga banyak item-item makanan yang juga kami buka pada saat itu. Dan sehingga bisa belajar kita untuk teman-teman bisa belajar untuk bagaimana memulai satu usaha seperti itu. Mungkin seperti itu. Wow, jadi saya makin penasaran nih dengan CD ya. Di satu sisi sebuah organisasi Buddhis, tapi dia bisa bukan hanya kegiatan sosial untuk membantu keluar ya Pak ya, tapi juga membantu para anggotanya nih. Jadi para anggotanya yang ingin belajar berwirausaha juga difasilitasi ya, benar ya Pak ya? Misi visi kita ya sebenarnya ke arah sana. Cuma sampai sekarang memang kita belum sampai ke tujuan itu, visi misinya. Tapi setidaknya ya kami sudah memulai. Kita sudah memulai dan kita sedang melangkah ke sana. Seperti itu. Dan jika boleh tahu, apakah di CD ini hanya memfokuskan ke bidang ekonomi masing-masing anggotanya untuk menyejahterakan ekonomi masing-masing anggotanya, atau ada bidang-bidang lainnya juga Pak? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa setelah saya bergabung di CD Medan, setelah saya bergabung di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia Kota Medan, saya memahami bahwa bukan aspek finansial aja yang kita kejar, tapi juga ada beberapa aspek, termasuk aspek kesehatan, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan juga aspek spiritualnya. Nah, jadi itulah yang di CD itu ada 5 bidang ini, 5 aspek ini yang harus sama-sama untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita, ya seperti itu. Oh, jadi Bapak ini mengajak para anggotanya itu bukan hanya bagus di bidang ekonomi, tapi juga spiritualnya, sosialnya, juga kesehatan dan juga pengetahuannya ya Pak ya. Wow, jadi balancing semua ya Pak ya, dari tahap-tahap kehidupan kita ini ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali ini. Nah, mendengar pemaparan dari kedua narasumber ini seakan mengindikasikannya bahwa akademisi dan juga profesional khususnya Buddhis itu bukan hanya membaktikan dirinya untuk usaha atau bisnisnya saja, tapi juga bisa menyeimbangkannya dengan karya-karya sosial. Nah, lalu kira-kira apa nih tips dan trik yang bisa Bapak berdua berikan? Baik, saya dulu ya. Baik, terima kasih. Teman-teman,
semuanya, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukan hanya mengejar finansial saja, tapi juga ada aspek lainnya seperti sosial dan spiritual. Dan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan juga mungkin juga sebagai pandangan salah dari teman-teman bahwa hanya usia pensiun saja, hanya usia yang sudah mapan saja yang bisa melakukan kegiatan sosial, itu sebenarnya salah. Sebenarnya usia produktif seperti kita ini, itu malah jauh lebih baik kalau kita bisa terjun di dalam kegiatan-kegiatan sosial, karena kita juga lebih bisa berkarya, lebih kreatif dan segala macam. Nah, untuk juga para teman-teman yang di usia produktif yang banyak waktu, yang sudah banyak waktu, misalnya usahanya sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa autopilot, ya waktu-waktu tersebut jangan dihabiskan untuk disalurkan ke hobi saja, walaupun tidak salah ya, karena itu waktu Anda, itu uang Anda, ya Anda ingin salurkan ke hobi, mau berenang, mau karaoke, untuk bersenang-senang ya tidak apa-apa, asal tidak melanggar sila kan istilahnya gitu. Itu tidak masalah, tapi ya setidaknya ada sebagian waktu atau sisihkan sedikit waktu untuk perbuatan baik ini, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Karena perbuatan baik atau kegiatan sosial ini itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada syair ke-118, apabila seseorang melakukan perbuatan baik, hendaklah ia mengulangi perbuatan baik tersebut, karena ada kebahagiaan di dalam perbuatan baik. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan baik tapi tidak bahagia, berarti ada yang salah di dalam perbuatan baik tersebut. Perbuatan baik tersebut dilakukan dengan tidak ikhlas dan sepenuh hati. Mungkin ada terselubung, ada ingin dipuji dan segala macam, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan dalam perbuatan baik. Tapi kalau dia melakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati, saya yakin perbuatan baik itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi setiap kali melakukan perbuatan baik dia bahagia, setiap kali melakukan perbuatan baik bahagia. Tentu saja alangkah indahnya, alangkah bahagianya kehidupan ini. Jadi saya rasa kalau seperti itu, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk bunuh diri lagi. Karena gampang saja, sederhana saja sebenarnya untuk menemukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan materi dan segala macam. Jadi di sini. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita, tantangan bagi anak-anak muda, bahwa bagaimana menemukan kebahagiaan di dalam perbuatan baik tersebut. Mungkin seperti itu. Pak, tadi Bapak ada mengatakan bahwa bagaimana menemukan kebahagiaan dari perbuatan baik, khususnya di usia produktif. Di mana usia produktif ini kebanyakan itu ada yang di sandwich generation begitu Pak, di mana di satu sisi dia harus menafkahi orang tuanya dan di satu sisi dia harus menafkahi anak-anaknya, keluarganya sendiri gitu loh Pak. Jadi dari dia sendiri ini belum istilahnya belum mapan, bagaimana dia bisa ikut berkontribusi untuk orang banyak Pak? Iya, ya itu seperti pengalaman yang saya alami sendiri tentunya. Dan pertanyaan ini seharusnya dijawab oleh Ricky tentunya. Karena selama 8 tahun saya juga bergelut di dalam itu. Selama 8 tahun ya saya mau tidak mau juga harus mencari uang sebanyak-banyaknya, walaupun memang finansial bukan segaranya, tapi uang juga ya segaranya juga yang kita butuhkan ya. Apa yang membuat Bapak itu tiba-tiba memikirkan untuk tipsnya Pak, bagaimana itu membuat kita tiba-tiba oh mau di sosial nih, mau berbagi, sedangkan kita juga struggling gitu kan? Iya, ya itu seperti yang tadi saya katakan juga bahwa saya menemukan kehampaan. Saya melihat ya apa sih arti kehidupan ini? Kita hidup ini sebenarnya untuk apa gitu? Untuk hanya cari uang doang, terus difoya-foyakan. Nah, jadi itu aspek sosial, finansialnya saja yang kita dapatkan di sana, sehingga tidak ada rasa merasa hidup gitu, hidup tapi tidak merasa hidup. Jadi dari sanalah ya mulailah mencari gitu, istilahnya mencari, dan akhirnya ikut pelatihan Dhamma Duta Muda dan ikut pelatihan tersebut dan banyak belajar di sana dan banyak mengenal aktivis Buddhis. Dan akhirnya bergabung di SIDI. Dan setelah bergabung di SIDI ya tentu saja saya sangat berterima kasih karena di sana baru saya lebih memahami bahwa sebenarnya bukan aspek finansial saja yang kita cari, tapi ada beberapa aspek yang harus kita jaga, harus kita kembangkan juga, seperti kesehatan tentu saja. Ya jangan sampai nanti skala muda masih kuat tapi setelah tua banyak penyakitnya. Seperti itu.
Berarti sebenarnya itu bukan hanya dari dorongan diri saja ya Pak ya. Jadi sebenarnya lingkungan sekitar itu sangat mendukung ya Pak ya. Sangat ini ya Pak ya. Kalau tanpa dorongan, dukungan dan lingkungan sekitar yang memiliki visi misi yang sama, mungkin tidak jalan juga ya Pak ya. Eh, Kalau pengaruh lingkungan memang benar bisa mempengaruhi, tapi semuanya tentu tergantung kepada diri kita sendiri juga. Dan kita juga harus bisa memahami diri kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan mencoba memahami orang lain. Memahami orang lain itu jauh lebih sulit. Apalagi memahami istri ya. Itu sangat sulit sebenarnya, jangan coba untuk memahaminya. Jadi memahami diri kita itu ya itu lebih gampang ya. Kalau Bro Ricky itu, saudara Ricky itu tahu apa yang saya pikirkan? Tidak tahu kan? Tapi saya tahu apa yang saya pikirkan. Jadi sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya pikirkan. Saya tahu apakah saya sedang berbohong. Saya tahu apakah saya sedang mencuri. Saya tahu apakah saya sedang melakukan perbuatan asusila. Jangan kira tidak ada orang lain yang tahu, tapi ya saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi kita harus memahami diri kita, dan Sang Buddha katakan sebenarnya yang menaklukkan diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada menaklukkan orang lain. Kita tahu apa yang kita lakukan salah, tapi masih melakukan. Nah itulah yang perlu terus kita kembangkan. Ya, kita terus berdaya upaya benar. Ya hal-hal yang negatif, hal yang sifat-sifat buruk yang sering muncul, yang kita tahu, ya kita berusaha untuk lama-lama kita kikis seperti itu. Mungkin seperti itu. Wah, berarti bagaimanapun motivasi terkuat itu harus dari diri sendiri ya Pak ya. Tidak bisa kita mengharapkan dukungan atau dorongan dari orang lain ya Pak Surya ya. Nah, bagaimana dengan Pak Ricky? Jadi kira-kira tips Bapak ini untuk dari kehidupan Bapak tiba-tiba bisa masuk di sosial ini bagaimana Pak? Kalau tipsnya ya saya mencoba berpikir. Tunggu dulu, simpan dulu jawabannya, kita akan break. Dan kita akan lanjutkan dengan lagu yang akan dibawakan oleh Edward Putra Limtama dengan judul Tekad Siswa Sang Buddha. Bhagavati Prasnaparamita Bhagavati Prasnaparamita. Hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua nandak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Dalam hidup ini semua nantak pasti, lebih baik mawas diri. Tapi ini dalam hidup ini semua
tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah tekad siswa sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah tekad siswa sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Ya, kembali lagi bersama saya di Mimbar Agama Buddha dengan topik berkarya sosial di usia produktif dalam perspektif Buddha Dharma. Nah, tadi kita sudah bicara dari tips dari Ko Surya ya. Sekarang kita mau bertanya tips nih dari Pak Riki, bagaimana tipsnya agar bisa menyeimbangkan pekerjaannya dan juga kegiatan sosialnya nih Pak Riki. Kalau saya mungkin selalu berpikir positif saja. Selain berpikir positif ya, ada yang bisa kita bantu ke orang lain, kita bantu aja. Karena untuk saya sendiri, saya itu pernah dibantu orang yang tidak pernah saya harapkan bantuan dari dia. Tetapi saya pikir ini merupakan balasan dari apa yang pernah saya lakukan membantu orang lain. Nah, selain itu, saya perlu tambahkan mungkin ini program CD ke depannya. Program CD salah satu di bidang ekonomi itu adalah pemberdayaan umat. Nah, pemberdayaan umat ini bagaimana kita memberdayakan umat agar bisa mendapatkan penghasilan dan juga bisa melanjutkan kehidupannya untuk lebih bagus. Nah, bagaimana kita berbuat hal ini kalau kita tidak bisa mensosialisasikan program kita? Dengan kita mensosialisasikan program kita aja, ini sudah merupakan sosial. Karena kenapa? Kita bisa membantu umat yang membutuhkan pekerjaan, kita juga bisa membantu umat yang membutuhkan lapangan kerja ataupun bagaimana sih melangsungkan hidup ini. Nah, itu kita bisa bantu. Mungkin nanti ke depannya akan kita sosialisasikan kepada teman-teman di vihara-vihara yang ada di Sumatera Utara. Nanti kita bantu mereka untuk pelatihan di skillnya. Setelah pelatihan skill, nanti kami akan membentuk suatu program di CD bagaimana bisa melatih kewirausahaannya mereka. Dan kemudian kita juga akan membantu mereka untuk berwirausaha. Sehingga itu salah satu yang bisa dianggap pekerjaan sosial yang dari CD. Walaupun di situ membutuhkan effort yang sangat besar sama membutuhkan tim yang kuat. Mungkin itu tips dari saya. Mungkin ke depannya bagaimana kita membungkus program ini. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa melaksanakannya. Sehingga kita juga bisa membuat umat-umat yang sedang mencari pekerjaan, yang berniat menjadi wirausaha, itu bisa diberdayakan semuanya. Mungkin itu dari saya. Berarti ini Pak Riki, berarti dia sudah pernah mendapatkan bantuan dari orang lain yang tidak kenal. Jadi saat ini Bapak jadi komitmen untuk membantu orang kembali, baik dikenal maupun tidak dikenal dari program CD ini ya Pak ya. Wow, sungguh luar biasa sekali. Nah, untuk merangkumkan ini semua, bolehkah Pak Surya dan Pak Riki memberikan pesan konkret bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan dan melihat acara ini? Jadi baik dia Buddhis ataupun segala kalangan, apa nih pesan konkret yang disampaikan terkait topik kita hari ini?
Silakan Pak Surya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk teman-teman semuanya, ya walaupun teman-teman sekarang misalnya lagi bekerja ataupun sebagai seorang pengusaha yang memang lagi sibuk-sibuknya, tapi ya setidaknya sediakan sedikit waktu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Kenapa? Karena ini juga sebenarnya mempengaruhi, memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Kita memberikan manfaat bagi masyarakat luas, ya secara diri sendiri kita juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Riki. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk permasalahan yang begitu, mungkin pesan saya hanya itu, berbuat baik tanpa memikirkan apa imbalannya. Nah, kedepannya juga percayalah imbalan itu akan datang dari yang lain pada saat kita butuhkan, dan belum tentu juga itu akan datang dari orang yang kita harapkan. Itu merupakan pengalaman pribadi saya sendiri, dan itu saya pengen menyampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan, ayolah kita berbuat baik, membantu orang tanpa mikirkan apapun yang akan datang kepada kita. Mungkin itu dari saya. Wow, jadi dari cerita kedua narasumber ini saya jadi ingat ini nih, sebuah lilin. Jadi sebuah lilin itu ketika dinyalakan ada cahayanya kan. Nah, cahaya ini ketika kita memberikan cahaya ini kepada lilin-lilin lain, tapi cahaya ini tidak berkurang cahayanya. Dan bahkan bisa menerangi lilin-lilin lainnya, dan ternyata bukan hanya satu lilin aja, bukan hanya terang di sini aja, tapi terang di segala ruangan. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah pembicaraan kita berdua bersama para narasumber kita selama kurang lebih 1 jam. Semoga pembicaraan hari ini membawa manfaat bagi pemirsa. Saya Catherine Hames, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita. Iya, Bu Pina.